Hai Sobat Cisco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang ada masalah, yaitu masalahnya di kabel RJ45. Di sini soketnya ya, RJ45-nya, klipnya nggak ada, udah patah. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, kebetulan kita juga sedang kehabisan RJ45. Jadi inisiatif dari kita sebagai IT support, ya mungkin kita akan sambung kabel secara manual. Nah, secara peer to peer ya. Jadi nanti kita sambung satu persatu kabelnya. Di sini yang kita kabel gunakannya ada kabel strike ya. Ini juga masih bagus untuk kabelnya, dan kondisi dari RJ45-nya kita di sini ada Belden ya, pakai pakai Belden, insyaallah lah bagus. Nah, ini kita yang satu udah kita buka ya, untuk apa? Untuk kabelnya. Semuanya udah kita kupas, jadi kita tinggal kupas satunya lagi. Nah, di sini prosesnya lagi dikerjain. Nah, kita pakai gunting ya teman-teman ya. Alat yang kita pakai gunting ataupun alat yang bisa memotong kabel tersebut nih. Tapi jangan terlalu tajam ataupun terlalu menekan ya, karena ini bisa mengakibatkan kabel-kabelnya patah. Usahakan sambungan yang nanti kita buat rapi, tidak terlalu panjang, dan tidak rawan gesekan antar ini. Nah, ini saya bawa juga tang untuk penjepit kabel, tapi nggak saya pakai karena masih bisa pakai tangan. Nah, ini tang crimping untuk jaga-jaga. Dan yang paling vital, kita pakai lakban. Di sini dimana isolasi yang kita pakai seperti biasa untuk isolasi kabel ya. Nah, ini sudah untuk pengupasan kabelnya. Rata-rata kita buat 1 cm ya untuk panjang kabel dari kabel yang sudah dikupas. Ini akan kita sambung satu persatu. Ingat, warnanya jangan sampai salah. Kita mulai dari kabel orange, dan nanti kita akan sambung sampai dengan ke putih coklat ya teman-teman. Jadi prosesnya hindari hal-hal yang nanti akan membuat gesekan-gesekan antara kabel. Nah, ini sudah kita lilit. Ini seperti lilitan biasa teman-teman ya, tapi lilit dengan kuat, kemudian kita belokkan ke arah kiri atau ke atas gitu. Nah, teman-teman sambil menunggu, kenapa kita berani seperti ini? Karena kabel yang kita sambung tidak terlalu panjang, dan akses yang kita sambung ini juga dekat, lokasinya nggak terlalu jauh ataupun nggak terlalu susah ketika nanti ada apa-apa dan maintenance. Dan ini teman-teman sudah kita praktekkan sebelumnya, memang ini solusi terbaik ketika kita kehabisan RJ45. Ya, kita kan nggak tahu kondisi dari perusahaan kita, kan beda-beda ya teman-teman. Ada yang bagus, ada yang bisa ngasih lebihan gitu kan. Nah, kebetulan kita ngepas banget, kita lagi nggak ada banget ini RJ45-nya, jadi terpaksa kita sambung manual kabel dan kabel seperti itu. Ini dilakukan buat orang yang udah hafal ya. Sebenarnya untuk sambung kabel sih yang penting warnanya jangan sampai ketukar. Dari putih oranye ke putih oranye, ke putih biru itu kan jangan sampai nanti putih biru ke biru gitu. Intinya mismatch dari kabel sendiri jangan sampai terjadi lah. Ini udah kita sambung oranye dengan orange. Sekarang kita coba sambung putih oranye ya teman-teman. Satu-satu diisolasi dulu, baru nanti kita gabung ya. Ini teman-teman prosesnya. Usahakan sambungan kuat ya. Ini teman-teman, kita tambahin isolasinya. Nanti ini hanya isolasi pertama ya, nanti kita akan gabung lagi. Ini supaya kabel dengan kabel lain tembaganya tuh nggak berdekatan atau nggak bergesekan. Nanti kalau bergesekan itu akan timbul korsleting ataupun short ya, yang mengakibatkan nanti kabel RJ45 tersambung tapi tidak akan memiliki penghantar internet seperti itu, sehingga nanti internet yang dihantarkan atau sambungannya jelek gitu, yang mengakibatkan nanti teman-teman nggak bisa internetan. Itu ngaruh banget ya. Jadi solusi untuk yang nggak punya RJ45 lagi nggak ada maksudnya. Kemudian kalau misalkan sambungan kabel panjang antara 100 meter atau 80 meter,
di tengah-tengah putus ataupun kena gigit tikus, ya ini solusinya bisa dipakai juga untuk sambung kabel. Karena kalau kita pasang penyambung hub atau enggak kita pakai yang port itu ya, J45 dengan J45 kan ada tuh sambungan adapternya. Itu bisa aja, tapi kadang rentan juga kalau misalkan sekalinya kesenggol atau kegoyang ataupun ada tergeser ya sama binatang atau apa gitu, nanti bisa nyebabin itu nggak connect gitu karena dia pinnya bergeser gitu. Jadi lebih baik kalau untuk saya pribadi sih memakai teknik ini, yaitu teknik penyambungan kabel antara kabel satu dengan kabel yang lain sesuai dengan warna tersebut gitu. Kalau misalkan putih orange, sekali lagi ke putih orange lagi, putih biru ke putih biru lagi, putih hijau ke putih hijau lagi, dan seterusnya. Jangan sampai salah sambung kabel. Nah ini udah selesai ya, tinggal satu lagi ke putih coklat. Nanti teman-teman kita setelah sambungan kabel ini beres, nanti kita akan satuin teman-teman, kabelnya dilakban menjadi satu untuk menghindari korsleting dari tembusnya air ya. Takutnya ada air kan, bisa dari tumpahan air di gelas ataupun tumpahan air dari air hujan, bocor lah istilahnya. Kalau misalkan ada bocor di rumahnya gitu kan, karena kabelnya kebuka, kemasukan air gitu kan. Nah ini udah beres, kita akan satuin dulu si kabel UTP nya. Teman-teman jangan ragu ya untuk pemasangan ini gitu. Insya Allah pemasangan ini bisa berguna banget untuk teman-teman ya. Nah ini udah nih, oke. Kita akan sambung dulu nih. Ini dua-dua ya kita bikin ya, putih coklat dengan coklat gitu. Nah kita rapikan teman-teman. Oke, ini kita akan coba isolasi ya. Kita lilitkan isolasinya sesuai dengan kemampuan dan pertimbangan teman-teman. Kalau misalkan sekiranya satu lilitan udah kuat, udah gitu kan. Yang penting dia tidak membuka celah untuk terbukanya kabel, karena kan sebelumnya pun itu terlindung oleh kulit kabel ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada celah yang bisa mengakibatkan air masuk ke dalam kabel tersebut gitu. Ini lagi kita lilit dengan menggunakan isolasi. Oke, udah hampir selesai. Pertahankan posisi tadi supaya kabelnya tidak lepas. Nah, kita akan coba dulu teman-teman ya. Kita akan coba untuk testing kabel menggunakan kabel tester. Ini kabel tester kita udah jadul, tapi ini sangat berguna sekali. Namanya Master NS 468. Kita onin dulu ke arah kanan, ke posisi on. Ini yang satu ujungnya udah tersambung ke hub ya. Hub itu kan cuma pakai 4 port, dia port 1, 2, 3, dan 6 itu udah cukup untuk koneksi internet. Namun kita akan coba testing koneksi kabelnya. Oke, ini udah di testing dulu kabelnya. Kita akan coba tes pakai kabel tester lagi. Waalaikumsalam, sebentar mas ya. Ini mas nih. Nah ini udah kita sambung. Kita akan coba testing di kabel tester. Oke, sudah terlihat 1 sampai 8 sudah nyala. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oke. Ini menandakan kabel tersebut sudah tersambung ya teman-teman.
Jadi full nih, dari 1 sampai 8 kabel sudah tersambung semua, insya Allah aman. Kita akan coba untuk testing ya. Kita masukin lagi ke ke hubnya. Oh ini nih, dia udah masuk nih. Dia udah masukin tadi ke mana? Ke TV boxnya, ke TV Androidnya. Ini udah nyala teman-teman ya, koneksi internetnya sudah tersambung, filmnya sudah terputar. Nih teman-teman. Oke. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah di kabel internet yang ternyata sambungannya putus ataupun putusnya karena tikus atau apa, ini bisa teman-teman lakuin ya, sambung menyambung dari satu kabel dengan satu kabel, yaitu menggunakan teknik manual penyambungan kabel UTP satu kabel dengan satu kabel menurut warnanya masing-masing dengan baik dan benar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tips Kominfo.